Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit sharing informasi tentang sebuah aplikasi yang bernama Scratch. Aplikasi ini digunakan sebagai pembantu untuk melatih konsep-konsep logika pada sebuah bahasa pemrograman. Aplikasi Scratch ini berbasis web, sehingga teman-teman bisa mengakses aplikasi ini dengan mengetikkan URL scratch.mit.edu. Setelah teman-teman masuk ke halaman ini, maka kita diwajibkan untuk membuat akun Scratch terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan atau membuat akun Scratch dengan mengklik Join Scratch. Kemudian kita bisa membuat username kita dan password kita. Kita misalkan buat username saya dengan nama Aris1717, kemudian mengetikkan password. Kemudian kita pilih next. Kita pilih negara kita. Kemudian kita pilih next. Di sini kita diharuskan menginputkan atau masukkan tanggal lahir kita. Saya pilih asal aja ini. Kita pilih mail atau terserah teman-teman jenis kelaminnya apa. Kemudian kita next. Nah, di sini kita diharuskan untuk memasukkan alamat email yang masih aktif ya. Karena ini akan sangat penting buat verifikasi akun Scratch kita nanti. Saya akan memasukkan alamat email yang masih aktif. Kemudian kita create your account. Kita pilih get started. Nah, akun kita sudah berhasil dibuat. Namun kita ingin memverifikasi dulu akun Scratch kita. Kita masuk ke alamat email kita. Kemudian kita pilih confirm my account. Kita pilih ini, oke, let's go. Nah, ini adalah akun Scratch kita. Kita bisa membuka menu My Stuff. Ini adalah project-project atau tempat untuk menyimpan project-project yang kita buat nantinya. Karena ini baru pertama kali kita masuk akun Scratch kita, tentu belum ada project yang sudah kita buat.
Kemudian untuk membuat project baru atau project kita bisa menggunakan menu new project ini. Nah, ini adalah tampilan atau layout dari aplikasi Scratch. Di sini ada beberapa bagian-bagian. Di sebelah kiri ada bagian atau blok-blok code yang nanti kita bisa gunakan untuk memerintahkan karakter yang ada di aplikasi Scratch ini. Kemudian yang di bagian tengah nanti ini adalah tempat kita untuk menaruh blok code yang akan kita perintahkan pada karakter dalam aplikasi Scratch. Di sisi sebelah kanan ini ada blok stage, di mana fungsi dari blok ini adalah menampilkan hasil dari codingan kita atau blok code yang kita taruh di bagian tengah ini. Nanti bisa dilihat hasilnya lewat blok stage ini. Karakter yang ada dalam aplikasi Scratch ini biasa kita sebut dengan sprite. Dan ini adalah sprite default. Waktu pertama kali kita buka akan ditampilkan sebuah sprite dengan karakter kucing. Baik, kita langsung saja untuk mencoba untuk membuat sebuah project atau latihan tentang penggunaan dari aplikasi Scratch ini. Sebelumnya kita mungkin bisa sedikit mereview tentang fungsi-fungsi dari blok code yang ada pada aplikasi ini. Kode-kode program yang ada di aplikasi ini dibagi menjadi beberapa blok. Di aplikasi ini ada 9 blok. Ini terdiri dari seperti motion. Motion ini adalah blok-blok code yang digunakan untuk memerintahkan perpindahan dari sebuah sprite. Seperti contoh ini ada move atau bergerak 10 langkah. Kemudian ini juga ada untuk mengubah posisi dari koordinat X dan lain sebagainya. Kemudian ada blok code looks. Blok code ini fungsinya adalah untuk menampilkan sebuah teks dari karakter atau sprite yang kita pilih. Kemudian bisa juga untuk mengganti tampilan atau custom dari sebuah sprite. Kemudian ada blok code sound, ini untuk menghasilkan output suara pada aplikasi sprite kita. Kemudian ada event, ada control, sensing, dan lain sebagainya. Baik, kita akan coba untuk memulai sebuah project sederhana yang mana ini hanya
tujukan untuk pengenalan saja pada aplikasi ini. Mungkin kita pertama masukkan backgroundnya dulu biar tidak polos putih kayak gitu. Kita mungkin bisa memilih background mungkin kita bisa memilih ini, dan sprite-nya mungkin kita bisa ganti aja ya. Kita hapus dulu, kita pilih misalkan kita pilih ini, kita posisikan sesuai keinginan kita. Nah, untuk memerintahkan sprite yang kita pilih sesuai dengan kode program yang kita inginkan, maka kita bisa memilihnya di blok-blok kode yang ada di sebelah kiri ini. Kita bisa memulainya dengan klik ke blok event, kita pilih ini, perintah ini digunakan untuk memulai sebuah project yang nantinya kita buat. Di sini diartikan bahwa ketika kita mengklik logo bendera ini, maka program-program yang kita inputkan akan dijalankan. Misalkan kita coba sebuah perintah sederhana, kita coba pilih control atau sensing ya. Kita pilih sensing. Misalkan ketika kita mengklik logo bendera ini, maka si sprite ini akan menampilkan pesan untuk menanyakan sebuah nama. Kita bisa ganti dengan bahasa Indonesia. Misalkan kita ganti jadi siapa namamu. Nah, kita coba kita klik logo bendera ini, apakah akan menampilkan perintah ini. Nah, ini sudah muncul perintah sesuai yang kita inputkan pada blok code ini. Kemudian kita bisa mengisi ini sembarang. Nah, misalkan kita menambahkan sebuah perintah yang lebih lanjut. Misalkan kita menggunakan perintah ini. Kemudian kita tambahkan ini juga. Nah, kita coba dari perintah-perintah yang ada di blok code ini, seharusnya nanti ketika kita mengklik logo bendera, maka si sprite ini akan menampilkan teks, yaitu siapa namamu. Kemudian ketika saya menjawab dengan mengetikkan pertanyaan ini,
maka nanti dia juga akan menampilkan jawaban yang saya ketikkan. Kita contoh, kita jalankan. Nah, misalkan kita ketikkan lagi nama Aris. Nah, nanti dia juga akan menampilkan Aris. Nah, kita coba tambahkan dengan blok code lain, yaitu operator. Misalkan kita ingin menambahkan sebuah teks atau beberapa teks sebelum menu answer tadi yang kita ketikkan. Misalkan kita tambahkan halo lagi, kita masukkan blok code ini, kita coba play lagi. Nah, nanti si sprite ini juga akan menampilkan sesuai dengan perintah atau blok code yang kita inputkan. Sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan atau menggerakkan sprite yang kita pilih. Mungkin saya akan menambahkan sebuah sprite baru. Kita pilih mungkin yang ini ya. Nah, kita akan mencoba untuk menggerakkan sprite ini seolah-olah nanti dia berjalan. Seperti biasa, kita memulai programnya, atau sebelum mengisi perintah-perintah kita pilih kode program ini when flag click. Kemudian menu untuk menggerakkan sebuah sprite kita bisa pilih di block code motion. Kita bisa pilih ini change act by. Kita coba dulu ya, apakah sudah bekerja. Nah, sprite ini tadi kita lihat ada sedikit pergerakan, artinya kode program yang kita inputkan sudah berjalan. Kita hilangin dulu ya kode program yang ada di sprite satunya lagi, kita hapus dulu. Ini kita bisa tarik agar terhapus. Kita coba lagi. Nah, sudah kelihatan pergerakannya. Namun kita coba untuk menggerakkan ini supaya sedikit lebih real. Mungkin pertama kita gerakkan dulu agar lebih jauh pergerakannya. Mungkin kita bisa tambahkan mungkin ini ya, repeat. Kita bisa ganti mungkin dengan 20. Kita coba lagi. Nah, ini sudah ada pergerakan yang lebih jauh dari yang pertama tadi. Nah, untuk mengembalikan sprite yang berjalan ke arah kanan ini, kita bisa menggunakan perintah yang ada di block code, yaitu perintah go to X. Perintah ini nanti akan mengembalikan
posisi sprite, ketika kita menjalankan atau mengklik logo bendera ini, nanti sprite ini akan balik ke arah yang kita tentukan di awal. Misalkan kita tentukan nilai awalnya di sini, maka akan balik lagi ke sini. Nilai yang ada di GoToAct ini akan berubah sesuai dengan posisi sprite yang kita pilih. Ini kita balikan dulu. Kalau kita lihat nilai yang ada di GoToAct ini akan mengikuti sesuai dengan pergerakan sprite yang kita pilih. Nah, kita pilih misalkan di sini nilai awalnya, kemudian kita ambil lagi perintah GoToAct ini. Kita coba jalankan lagi. Nah, ini berhenti di sini. Ketika kita klik logo bendera ini, maka mulainya akan dari posisi awal lagi. Nah, sekarang kita akan coba untuk sedikit memberikan pergerakan yang bisa lebih realistis ya. Kita bisa memainkan menu custom. Nah, si sprite ini sebenarnya memiliki beberapa gerakan atau beberapa mode ya yang kita bisa gunakan agar sprite ini bisa bergerak terkesan lebih nyata. Nah, untuk menampilkan custom itu kita bisa memilih pada block code looks. Nah, kita bisa menginputkannya pada repeat ini. Kita coba. Nah, ini sudah masuk nilai dari masing-masing custom yang tersedia di sprite itu. Kita akan coba untuk sedikit memelankan pergerakan atau perpindahan dari satu custom ke custom lainnya. Kita bisa menggunakan kontrol ya. Kita akan mendelay pergerakan atau pergantian dari karakter-karakter yang ada pada satu sprite itu. Kita bisa memasukkan nilai 0,5 atau ini kita di bawah sini. Atau sini ya. Kita coba lagi. Nah, ini sudah lebih terlihat. Namun sepertinya ada beberapa gambar custom yang tidak sesuai ya. Ini seperti ada dua orang berbeda yang berjalan. Kita bisa menghapusnya untuk dua gambar yang tidak sesuai ini. Kita bisa coba lagi. Nah, ini sudah semakin lebih realistis pergerakannya.
Nah, jika teman-teman atau kita sudah selesai membuat sebuah project, kita bisa meng-save hasil kerja kita. Sebenarnya mungkin kita bisa berikan nama filenya dahulu, misalkan kita berikan nama filenya latihan 1, kemudian kita pilih save now. Nah, nanti hasil project kita akan tersimpan di menu ini, my stuff. Kita bisa mengkliknya lagi. Nah, teman-teman nanti juga bisa meng-share hasil dari kerja teman-teman dengan menggunakan menu share ini. Nanti mendapatkan sebuah link, di mana link tersebut nanti bisa diakses oleh siapapun yang mempunyai link tersebut. Mungkin sekian saja sedikit sharing info yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.